Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas mengenai sebuah film berjudul Mr. K. Menceritakan seorang pria yang memesan kamar di sebuah hotel, tapi ketika dia akan check out, dia tidak bisa menemukan pintu keluar hotel itu. Mungkin ini akan menjadi cerita singkat sebelum kalian menonton filmnya langsung. Buat kalian yang penasaran gimana kelanjutan dari kisah Mr. K ini, langsung aja ini dia ceritanya. Jadi cerita dimulai dari seorang pria yang merasa hidupnya sangat kesepian dan kesendirian, berprofesi sebagai seorang pesulap panggilan dari panggung ke panggung. Tidak banyak orang yang tertarik dengan sulapnya, tapi dia tetap menjalankan tugas seperti tugas pesulap pada umumnya. Suatu hari dia mendapatkan panggilan panggung dari sebuah kafe yang membuat dia harus melakukan perjalanan yang lumayan jauh. Namanya Mr. K. Dia mengunjungi sebuah hotel, bertemu dengan resepsionis dan anjingnya yang tidak ramah untuk memesan kamar supaya dia bisa beristirahat semalam karena jadwal panggungnya besok pagi. Mr. K diantar langsung ke kamarnya oleh resepsionis itu sambil diberikan arahan peraturan hotel darinya. Sesampai Mr. K di kamarnya, dia terkejut melihat ada seorang pria di bawah tempat tidurnya dan seorang wanita di lemarinya. Mr. K tidak mempermasalahkan hal itu, dia tetap tidur di sana. Sampai besok paginya, ketika dia akan keluar, dia tidak bisa menemukan pintu keluarnya yang menuju ke arah lobi. Mr. K sudah mencoba mencari berkeliling lorong, tetap saja dia tidak bisa menemukan pintunya dan selalu kembali ke tempat semula. Sebuah pipa pembuangan tiba-tiba bergetar dan dindingnya pun ikut bergetar mengeluarkan bunyi. Lampu-lampu berkedip menyesuaikan getaran. Dari arah dinding terbuka sebuah pintu kecil dan keluar sekelompok orang aneh sambil memainkan instrumen. Mr. K lari dan bersembunyi ke kamar sepasang nenek-nenek sebelum dia tak sadarkan diri. Tak lama, dia pun bangun dan meminta tolong pada mereka untuk ditunjukkan jalan keluar. Tapi mereka pun juga lupa, karena mereka mengaku sudah lama tidak keluar dari hotel itu. Mr. K kembali ke lorong mencari pintu keluar. Lampu-lampu mulai berkedip kembali, beberapa orang terlihat lalu lalang. Tetapi Mr. K tidak bisa mengejar mereka. Malahan tas yang dia bawa diambil oleh anak kecil. Tiba-tiba sekelompok orang aneh itu muncul lagi. Mr. K masuk ke sebuah ruangan di mana banyak orang-orang yang merupakan penghuni hotel itu juga. Mr. K menanyakan keberadaan anak-anak yang membawa tasnya, tapi mereka tidak tahu. Usahanya mencari barangnya yang dicuri mendorong Mr. K bertemu dengan orang-orang baru. Tiba-tiba dia ditugaskan untuk menjadi seorang koki. Mr. K mulai mendapatkan teman baru yang bisa diajak bicara. Setelah beberapa hari ditugaskan menjadi koki, Mr. K menarik perhatian kepala koki dan tugas dia menjadi naik level membuat temannya itu iri padanya. Lalu suatu malam, Mr. K menyadari sesuatu kalau bangunan itu menyempit. Dia menggunakannya dengan tali dan keesokannya terbukti tali itu mengendor. Orang-orang di tempat kerjanya juga merasakannya kalau mereka lebih sering bertabrakan satu sama lain. Mr. K mencoba memberitahu mereka kebenarannya. Tapi orang-orang itu tidak mau mendengarkannya karena dia bukan siapa-siapa. Akhirnya aksi itu membuat dirinya sendiri dipecat. Setelah dari sana, Mr. K melihat semua penghuni kamarnya terlihat mengeluarkan beberapa barang dari kamar mereka. Semua kejadian di hotel itu hampir membuat Mr. K stres. Karena ruangannya terus menyempit, semua jendela kaca hotel itu pun pecah semuanya. Pada akhirnya dia bertekad kembali untuk mencari pintu keluar hotel. Mr. K berinisiatif menandai semua kamar dengan kapur dan membuat denahnya sendiri. Terlihat lorong-lorong sudah penuh dengan barang-barang yang tidak terpakai dan dindingnya pun mulai terkelupas. Hotel itu mulai terlihat berantakan. Saat sedang menandai kamar, tak sengaja Mr. K melihat sesuatu di balik dinding hotel itu. Dia terkejut melihat tentakel bergerak hidup di antara dinding itu. Mr. K lalu memotongnya dan muncul suara kesakitan. Ternyata tentakel itu berpengaruh dengan seluruh hotel. Resepsionisnya yang mendengar ceritanya juga langsung mencari tentakelnya yang terluka itu. Dia bertanya pada seseorang yang sudah lama di sana sebenarnya apa yang terjadi dengan hotel ini, tapi mereka tidak tahu.
Lalu Mr. K meminta bantuan penghuni lain untuk menandai setiap lorong supaya misteri hotel itu bisa terpecahkan. Mr. K sempat melihat si petugas resepsionis itu, tapi dia sempat menghindar ketika dipanggil sebelum Mr. K terpeleset dan pingsan. Ketika bangun, dia heran karena orang-orang masuk ke kamarnya. Yang bikin kesel, mereka memakan persediaan makanannya dan menggunakan barang-barang Mr. K. Beberapa penghuni yang lain juga masih berdatangan ke kamar itu, membuat Mr. K sendiri keluar dan memilih untuk tidur di luar. Sebuah telepon berbunyi dari kamarnya. Mr. K terbangun dan melihat seseorang mengangkat telepon itu. Ketika dia yang ambil teleponnya, suara yang ditelepon itu sudah mati. Yang menelpon ternyata seorang manajer hotel yang ditunggu-tunggu Mr. K dari kemarin. Kali ini amarahnya tidak terbendung lagi, lalu mengusir orang-orang itu dari kamarnya dengan paksa. Setelah itu orang-orang yang diusir membalas perbuatannya balik dengan cara melempari jendelanya yang bolong dengan barang-barang. Mr. K menutup jendelanya dengan kayu, namun tidak membuat orang-orang itu berhenti melemparinya. Lalu tiba-tiba sebuah benda jatuh dan itu ulah si nenek-nenek yang pernah ia temuin. Mereka cuma ingin mengobrol dengan Mr. K dan bagi Mr. K juga cuma mereka sekarang yang bisa diajak komunikasi. Karena orang-orang di luar mulai memusuhinya sekarang. Kini Mr. K tidak bisa keluar dari kamarnya sama sekali. Dia tidak bisa lagi mencari pintu keluar hotel. Tapi si nenek bilang jalan keluar belum tentu di lobi. Jalan masuk belum tentu selalu jalan keluarnya dan sebaliknya. Dengan ada kesal, Mr. K pun bilang mungkin jalan keluarnya di sini, dan di sini, sambil membuka laci. Maksudnya Mr. K ingin menunjukkan pada si nenek kalau dia lelah sudah menyerah mencari pintu keluarnya. Namun ketika dia menggeser lemari bajunya, dia kaget ada sebuah lubang besar aneh di kamarnya. Mr. K yakin kalau itu mungkin jalan keluar dia. Dia mengajak kedua nenek itu untuk ikut bersamanya, tapi mereka memilih untuk tinggal di sana. Dia akhirnya masuk untuk mencari sampai mana lubang itu membawanya pergi. Dia terus masuk ke dalam sampai menemukan cahaya. Semakin dalam, lubang itu semakin sempit. Di sana, dia melihat seekor makhluk aneh seperti cumi-cumi. Sementara di luar, orang-orang aneh itu mulai menerobos masuk ke kamarnya. Mr. K mulai menanyakan apakah makhluk itu bisa membantunya keluar dari tempat itu. Mr. K menyentuh pembatas di antara mereka dan dia mulai merasakan apa yang sedang dirasakan makhluk itu, bahwa makhluk itu juga lelah ingin kebebasan. Sementara orang-orang aneh yang masuk ke kamarnya mulai masuk ke lubang itu dan menginjak tentakelnya membuat dia kesakitan. Resepsionis itu juga merasakannya dan kasihan padanya. Dia mencoba untuk menghentikan orang-orang itu. Mr. K mendorong pembatasnya untuk mengeluarkan makhluk itu. Karena lemas, akhirnya dia pun tidak sadarkan diri. Di akhir film, Mr. K sudah berada di dalam air bersama dengan makhluk itu. Jujur, akhir yang membingungkan, masih ambigu entah Mr. K berhasil keluar dari hotel itu ataukah dia masih terjebak. Tapi film berakhir sampai di sini. Begitulah akhir dari filmnya. Mungkin berasa ada yang kurang, tapi pesan moral yang bisa diambil dari film ini yaitu film ini menggambarkan bagaimana manusia berusaha mengendalikan realitas agar terasa aman dan dapat dipahami. Namun seperti pengalaman Mr. K, upaya tersebut seringkali sia-sia karena kehidupan penuh dengan ketidakpastian dan kejutan yang tak terduga. Hal ini mencerminkan kenyataan bahwa kita tidak selalu mengontrol segala aspek dalam hidup kita. Untuk itu, saya Kang Suki undur diri, sampai bertemu lagi di video berikutnya.